sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Baik. Oke. Ibu minta semua tuliskan, gambarkan perasaan kalian masing-masing di kertas. Silakan gambar. Ayo. Oke, Ibu minta semua masing-masing tunjukkan dia punya perasaan masing-masing lewat kertas. Oh, ada yang Yeskia merasa gembira. Oh, ada yang sedih. Ada yang senang, ada yang cemberut. Oke. Silakan turunkan kembali. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian semua untuk memimpin doa. Ya, Ibu minta Rafael. Silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap doa sungguh-sungguh. Mungkinlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya sendiri. Ibu Aksan, mungkin ini hari ada yang tidak hadir? Ada? Oke, Ibu Aksan satu ya. Afika? Sakit. Albertus? Aduh. Cristiano? Ini hari ada yang tidak hadir. Kita lanjut supaya dengan perasaan kita tadi ada yang mengalami sedih, ada yang gembira, ada yang cemberut. Pada pagi hari ini Ibu mengajak kita semua untuk refleksi. Ini lepaskan pensil, ballpoint. Oke. Nah, semua perhatikan, lihat kembali kesepakatan kita dengan minggu lalu. Kesepakatan kelas. Yang pertama, semua baca mandiri dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menjaga kebersihan dalam. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan pelajaran kita, Ibu ada coba perhatikan semua. Di sebelah samping ini ada gambar apa? Ada komputer, ya kan? Ada komputer, ada CPU-nya, ada dia punya perangkat kelasnya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaannya di sini. Apakah komputer dapat berfungsi atau digunakan jika salah satu komponen komputer tidak ada atau rusak? Ada yang bisa? Mengapa demikian? Coba analisis. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik atau suatu komputer
kalian tentang komputer. Di antara kalian mungkin ada yang bisa jelaskan, ya? Dalam mendorong manusia menawarkan komputer sebagai fisika menggunakan faktor dan alat untuk menjalankan fungsi jawara di sisi lain seperti pikiran dan otak mengatur dan memproses informasi untuk membuat cara berpikir sesuai dengan tujuannya. Harus jalannya secara harmonis untuk mencapai pengertian optimal. Oke, kita beri aplaus buat teman-teman. Oke, berarti ini tadi materi kita tentang perangkat keras komputer. Ada 3 tujuan dalam pembelajaran. Yang tadi pertama itu adalah semua baca peserta didik. Yang kedua, yang ketiga, ya, itu adalah 3 tujuan dalam pembelajaran. Oke, perangkat keras komputer itu yang disebut dengan hardware. Nah, perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dapat dilihat, atau dapat diraba itu artinya dapat disentuh dan bisa dilihat. Jadi alat dari perangkat keras itu dan kita bisa dilihat dan bisa disentuh. Nah, itu yang disebut dengan perangkat keras komputer, atau yang ada keyboard, ada mouse, ada RAM. Nah, untuk RAM ini singkatannya dari Random Access Memory. Sudah? Silakan mengamati gambar. Ini yang tadi Ibu sudah jelaskan, alat-alat yang termasuk dalam perangkat keras itu, yang termasuk dalam perangkat keras komputer. Ada input dan ada outputnya. Oke? Silakan mengamati. Ada keyboard. Ini alat-alat ini atau yang termasuk dalam perangkat keras komputer. Tadi Ibu sudah jelaskan. Sekarang kita lihat dia punya gambarnya. Oke, sudah? Sudah mengamati gambar? Nah, sekarang Ibu minta kita duduk sesuaikan dengan kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang. Dan sekarang, jadi kalau perhatikan di sini, ini ada, Ibu sudah tentukan ada gambar atau tulisan perangkat keras sama fungsinya. Jadi 2 orang untuk mewakili kelompok ambil gambar, nama gambar sekalian beserta dengan fungsinya.
Kalau misalnya ibu suruh bilang 2 kali, berarti kiri dan kanan
terdaftar kategori perangkat keras tertentu dalam kelompok. Nama perangkat dan fungsi perangkat. Gambar nomor 6, monitor. Fungsi perangkat menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, dan grafik. Gambar nomor 4, nama perangkat dan prosesor. Fungsi perangkat memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimaksud ke dalam komputer. Kesimpulan, monitor fungsinya menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik. Kesimpulan, prosesor memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat presentasi. Oke, tadi semua sudah presentasikan dengan hasil diskusi masing-masing. Sekarang kita ambil kesimpulan itu adalah perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang bisa disentuh atau bisa diraba. Contohnya tadi seperti mouse. Yang kedua, monitor. Yang ketiga, prosesor. Yang keempat, printer. Yang kelima, scanner. Yang ketujuh, keyboard. Itu ada berbagai macam alat perangkat keras. Nah, untuk beberapa alat perangkat keras itu tadi sudah tahu dia punya fungsinya untuk apa. Fungsinya untuk apa? Yang tadi kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kalau keyboard fungsinya untuk apa? Kelompok 1. Keyboard itu fungsinya untuk apa? Ayo. Untuk apa kelompok 1? Perangkat keras keyboard fungsinya untuk apa? Ayo. Kelompok 2. Ayo. Keyboard. Kelompok 4. Untuk apa? Untuk mengetik. Untuk kalau fungsi dari monitor itu untuk apa? Kelompok 3. Fungsi dari monitor itu apa? Kelompok 4. Menampilkan hasil pengolahan data dari di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik. Oke, itu adalah fungsi daripada monitor. Nah, berarti ada dari perangkat keras itu namanya ada alat namanya mouse. Mouse itu fungsinya untuk apa? Kelompok 3. Menggerakkan printer, Menjalankan program dan memilih objek. Oke. Kalau misalnya fungsi RAM, fungsi untuk apa? Fungsi RAM. Kelompok mana yang bisa jawab fungsi RAM? RAM. Ada yang bisa jawab? Kelompok 1. Kelompok RAM. Random access memory. Definisi? Untuk menyimpan data. Oke. Berarti kesimpulan tadi kita adalah perangkat keras komputer yang
bisa disentuh dan bisa diraba. Tadi contohnya semua sudah tahu dan semua sudah tahu dia punya fungsinya masing-masing. Jadi ada dia punya fungsinya. Jadi kita tidak asal belajar. Oke, sebelum kita masuk pada tahap refleksi, oke, untuk bahan refleksi, Ibu mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, yang kedua, apakah kalian kesulitan untuk mengerjakan LKPD? Atau ada yang merasa sulit? Suka? Tidak. Oke. Yang berikut, apakah materi kita tentang perangkat kelas komputer yang ditayangkan dalam depan papan, ada yang merasa tidak suka atau ada yang tidak kurang jelas? Semuanya? Oke. Berarti semuanya jelas. Dari materi tadi juga semuanya jelas? Oke. Sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau sampaikan bahwa ada tugas untuk pertemuan kita berikut di buku paket halaman 21. Di buku paket halaman 21 untuk tugas kerja di rumah. Oke? Karena tadi untuk materi kita pertemuan berikut yang akan datang, materi untuk minggu depan, kita belajar tentang perangkat lunak. Karena ini hari materi kita belajar tentang perangkat keras, berarti minggu depan atau pertemuan kita berikut belajar tentang perangkat lunak. Oke. Karena tadi kita ini mulai dengan buka dengan doa. Sekarang Ibu minta kita tutup juga dengan doa.